Selamat pagi, Om Swastiastu. Pagi ini kita sedang melakukan persiapan untuk acara sarasehan P3I. Sedang dilakukan persiapan ya. Ini untuk sound dan juga registrasi peserta sedang dilakukan ya. Kita akan mengikuti acara-acara selanjutnya. Proses untuk masuk tuning sedang dilakukan. Proses registrasi peserta sarasehan sudah dimulai. Luar biasa ya, yang sudah standby di rumah, ada di rumah untuk ini masak belum? Silakan yang bisa merespon dan menunggu responnya. Bapak Dirjen Dimas Indu sudah datang. Ya. Tidak ada, karena tidak perlu acara akan segera kita mulai. Selamat datang Pak Dirjen. Cek suara, cek. Ya, sekali lagi bagi yang masih ada di luar ruangan ini, kami persilakan untuk bergabung. Dan kita masih menantikan para tamu undangan lainnya. Baik, yang kami sajikan para penanti calon istri yang terhormat Dirjen Dimas Indu Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Rektor Universitas Hindu Indonesia Acara segera Denpasar, dimulai. Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta, Ketua Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia atau yang mewakili, Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat atau yang mewakili, Ketua Badan Dharma Dana Nasional,
Ketua Umum Wanita Hindu Dharma Indonesia Pusat, Ketua Umum Perkumpulan Pendidik Pasraman Indonesia beserta seluruh jajarannya, Ketua NYPI Saka 1945 Nasional, para Ketua Yayasan dan Ketua Pasraman Indonesia serta para pendidik, para narasumber dan moderator serta para peserta acara sehat, baik yang hadir secara offline maupun online. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum mulai acara ini, supaya tidak terlihat kaku begitu ya Pak ya, saya punya sebuah pantun. Mohon direspon pantunnya Pak. Kalau ada pantun jawabannya apa Bapak Ibu? Baik. Bangga pulang di waktu petang. Senja merah di ufuk barat. Kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan yang terhormat. Boleh tepuk tangannya. Selamat datang Bapak. Baik. Tentunya dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan memohon asungkerta waranugraha, kami mengucapkan selamat datang dalam acara Sarasehan Pasraman dengan mengangkat tema menuju Pasraman Indonesia sebagai lembaga pendidikan Hindu yang maju dan unggul, yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pendidik Pasraman Indonesia pada hari ini, Jumat 10 Maret 2023, bertempat di ruang rapat Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta. Tepatnya tanggal berapa Bapak Ibu? Nanti dapat hadiah loh. 3 Maret. Saya belum dapat hadiah loh. Betul sekali, yaitu pada tanggal 3 Maret 2023 yang lalu, dan oleh sebab itu P3I menyelenggarakan Sarasehan pada kesempatan kali ini, tentunya berbasis tujuan yang mulia, yaitu membangun insan pendidik yang cerdas, cakap, tanggap dengan perkembangan iptek yang ada saat ini. Boleh tepuk tangannya dulu buat berasa tujuan yang mulia dari P3I. Baik, sebelum beranjak ke acara berikutnya, mari bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Pasraman Indonesia dipimpin oleh Ibu Nimadi Indriani selaku konduktor. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia air di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mendorong keinginan luhur secara aktif mengisi dan melestarikan para kesatuan Republik Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan harkat dan martabat, kesejahteraan pendidik dan usaha pendidikan. Kumpulan pendidik bersama Indonesia, ketua maju bersama, membangun pendidikan dan kebudayaan, cerdaskan anak-anak didik, majukan pendidikan Indo-Nusantara, majulah asal Maluku, majulah pendidikan Indo. Pasangan menggunakan ajaran mereka, pasangan bangun budi pekerti, marilah pasangan Indonesia, majulah pendidikan Indonesia, pasangan Indonesia. Mendorong keinginan luhur secara aktif mengisi dan melestarikan negara kesatuan Republik Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan harkat dan martabat, kesejahteraan pendidik dan usaha pendidikan. Kumpulan pendidik bersama Indonesia, ketua maju bersama, membangun pendidikan dan kebudayaan, cerdaskan anak-anak didik, majukan pendidikan Indo-Nusantara, majulah masyarakat, majulah pendidikan Indo. Pasangan menggunakan ajaran mereka, bersama membangun budi pekerti, marilah pasangan Indonesia, majulah pendidikan Indo. Perkumpulan pendidikan bersama Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan yang kami hormati, agar acara dapat berjalan dengan lancar, tentunya sesuai dengan harapan kita semua, mari bersama-sama menengadahkan tangan, seraya berdoa, memohon yang terbaik. Dan doa pembuka akan dipimpin oleh Juru Mampu Ida Bagus Muhammad Sukaryana. Kami silakan. Baik, saudara, mudah-mudahan kita ambil sikap mangga satu. Satu. Karena yang kalau saudara
Ambil sikap Amos diharapkan. Om Rahmat Asri Nama Swa Om Atmot Atwat Swa Om bersama-sama purni Nama Swa Om Sri Pasupat Rufat Om Sri Rembuan Purnambuan Nama Swa Om Samgajagam Satwadam Om Anapatah Kataruya Wiswata Om Sang Yang Widiwasa puja dan kami haturkan kehadapanmu seluruh sekalian Allah. Karena atas asung ketawaran nugrah pada hari ini, Jumat 10 Maret 2023, kami bersama-sama memanjatkan doa kehadapan-Mu dalam rangka sarsahat yang diadakan oleh G3I sekaligus juga memperingati hari ulang tahun ke-2. Om Yang Widiwasa, Engkau Ibu Sakti, Maha Ada, lagi terpuji. Limpahkanlah warunugraha-Mu agar pelaksanaan sersahan yang diadakan oleh G3I berjalan dengan lancar, tertib dan aman, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan dan keputusan bersama demi kemajuan pendidikan Hindu ke depan, sehingga anak-anak kami memiliki ilmu pengetahuan agama Hindu yang baik dalam meningkatkan sadar dan bakti hadapan. Om Yang Widiwasa, Tuhan para Maha, tuntunlah agar kami sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran, sehingga kami dapat hidup bersama dengan bahagia. Om Yang Widiwasa, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Sang Yang Widiwasa, bisa menunjukkan doa dan permohonan. Om Sihirastu dan Astu Astu Swaha. Om Santi Santi Santi. Silakan. Ini dan diterjemahkan oleh Niketut Lasmi. Bekerjalah seperti yang telah ditentukan, sebab berbuat lebih baik daripada tidak berbuat, dan bahkan tubuh pun tidak berhasil terlihat tanpa
Bhagavad Gita, Adhyaya 3, Sloka 8. Selanjutnya, mari kita simak bersama, yaitu laporan kedua panitia Sarasena Pasraman. Oleh sebab itu, kami mengundang Bapak Dr. Insinyur Yudi Yasawibawa MM. Kami silakan. Dengan kerendahan hati, terimalah salam pengantin. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Abhidhamastu. Om Anubadrah. Ya, tadi dengan diawali semangat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan ternyata mintanya original bersama menyanyikan. Kemudian lanjut Mas dari P3I yang luar biasa. Baik, yang kami hormati Bapak Dirjen, Bapak Direktur Pendidikan, Pak Ketua Umum, Pak Hadir Menjaga. Kemudian luar biasa nih hadir Pak Ekor Undi, Pak Ketua Yayasan, Ketua Staf, kemudian Ketua Yayasan, Ketua Pasraman, kemudian, oh ya, mohon maaf, izin, kemudian narasumber kita yang betul-betul hebat nih, izin, Prof. Jadi seakan-akan ini promosi dokter yang kedua nih. Ada Pak Rektor, nanti izin menulis bagaimana membuat pasangan yang unggul. Nah ini luar biasa. Jadi mungkin dulunya kita satu pasangan itu mungkin. Nih ada pembicara Pak Suwisno dengan moderator kita Pak Dr. Sajada. Ini betul-betul luar biasa kan dari Bali, rombongan dekorator dari Bali. Izin Ketua Parisade diwakili Pak Sumur, Bu Ketua WADI sama Bu. Kemudian mohon maaf tidak disebutkan semua. Jadi pagi ini tetap kita awali dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran atas anugerah beliau di Senin Wilasa tidak dapat bersama-sama dalam acara mewujudkan Sarasena, mewujudkan Pasraman sebagai sekolah keagamaan Hindu yang unggul. Jadi betul-betul kita adakan di sini, semoga Pak Dirjen bisa nanti menggaungkan di mana P3I ini betul-betul akan berkomitmen berjuang. Nah, ada beberapa rangkaian dalam rangka HUT kedua ini. Pertama kami sudah melaksanakan di ya. Kemudian webinar juga kami sudah laksanakan. Jadi pada acara Sarasena kali ini nanti izin dari Yudi sebagai pembawa narasumber desain Pasraman sebagai lembaga pendidikan Hindu. Jadi di sini nanti izin ada undang-undang masalah bagaimana memigrasikan atau transformasikan Pasraman kita baik formal, non formal atau mingguan menjadi lebih mantap lagi ke depannya. Kemudian dari Pak selanjutnya nanti masalah bagaimana Pasraman itu biar mandiri, Pak.
Jadi bagaimana kita buat pasraman yang berbasis ekonomi yang kuat. Nah, di sini juga Pak Moderator tadi bagaimana mengcombine betul-betul nantinya pada akhir sarjana ini kita bisa membuat resume yang nanti men-trigger kita, mengkomitmen kita baik dari P3I maupun dari lembaga lain. Saya kira terima kasih sekali atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan kami panitia menyiapkan maraton. Terima kasih kepada panitia yang kita bisa melaksanakan secara hybrid ini. Terima kasih juga Bapak-bapak, Ibu-ibu pembimbas di Korwil yang sudah hadir di online, ada sekitar 45, luar biasa. Jadi sesuai dengan target kita juga hadir di sini offline bisa sampai 70. Jadi sesuai dengan ini salah satu kriteria keberhasilan dari panitia. Jadi selain terima kasih, kami mengaturkan maaf bila ada penyambutan, ya nantinya penyelenggaraan dari sarjana ini ada yang kurang berkenan. Jadi kami tutup laporan dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Ya, demikian laporan Ketua Panitia. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Biasa yang di bawahnya. Selanjutnya, dan tentunya para peserta undangan baik yang hadir daring maupun luring, kita akan dengarkan bersama sambutan Ketua Umum Perkumpulan Pendidik Pasraman Indonesia atau P3I, yaitu Bapak Dr. Andes Imadi Pandey Cakra MSI. Kami silakan. Om Namastu. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Bimas Hulu, kemudian Agama, Bapak Prof. Dr. Lustina Bikiransi. Yang saya hormati Bapak Direktur Pendidikan, Bapak Dr. Selamat. Dan juga saya hormati pejabat eselon 2 dan eselon 3 milik Komite Bimas Hulu. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Harian dari Pusat, yang juga Pak Tanto. Yang saya hormati Pimpinan Dito Sandi Raga Suci, dan istri Bapak. Yang saya hormati Ketua WHD Pusat, Yogi dan Ibu Yoga. Yang saya hormati Rektor UBI Denpasar, Bapak Profesor Dr. Adi Dantriasa, semoga bersama Ketua Yayasan. Yang saya hormati Ketua Staf Dharma Nusantara Jakarta, Bapak Marti Sutrisno, SAGMA, bersama tim. Yang secara khusus saya hormati narasumber Bapak Dr. Istimadi Sunata, saya hormati Ibu Profesor Dr. Ida Ayu Tudi Yatmawati, MBD, dan Bapak Dio SC. Yang saya hormati para pimpinan lembaga keagamaan Hindu, KMHI, IHI, KMHDI, Peranda, dan juga Ketua Banjar Bekasi yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Pendidik Pasraman Indonesia, Ketua Pengurus Harian, Bapak Wayan Priyanto yang hadir dari Bali. Dan juga saya hormati Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Kehormatan, dan segenap pimpinan Dewan Pimpinan Nasional DKI. Tidak lupa juga yang saya hormati Ketua Panitia Saya Sehat, Bapak Dr. Nurhidi Yasal Wibawa bersama Bapak yang telah bekerja maraton dan bekerja smart sehingga acara serasahan dapat terselenggara dengan baik. Yang saya hormati para Ketua Dekorwil P3I dan Dekorka Badung, Bapak Dr. Nyoman Sarjana, semua sudah hadir. Para Ketua Pasraman, para pendidik Pasraman se-Jabodetabek dan di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring, serta peserta selesehan yang berbahagia. Om Swastiastu. Om Anubbhadra Katrawuyantu Semata. Terlebih dahulu puja astuti kita aturkan kepada Idos Yang Diwasa atas anugerahnya. Pada hari ini kita dapat mengikuti acara selesehan ini dalam keadaan sehat. Acara ini dimaksudkan selain memperingati ulang tahun kedua Perkumpulan Pendidik Pasraman Indonesia, juga dalam rangka menyambut Hari Suci Nyepi tahun Saka 1945 yang sebentar lagi akan hadir.
Atas nama Dewan Pimpinan Nasional, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kehadiran para undangan dan peserta seleksi. P3I adalah organisasi di lingkungan masyarakat Hindu yang baru berdiri tepatnya 2 tahun yang lalu, yaitu 3 Maret 2021 di Bali, melalui suatu kongres pendidikan oleh para pimpinan Pasraman dan pegiat pendidikan bersifat independen dan non-partisan. Telah memiliki legalitas formal lengkap sebagaimana disyaratkan sebuah organisasi kemasyarakatan seperti peraturan turunan yang berlaku. P3I mempunyai cita-cita luhur ingin secara aktif ikut mengisi dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mencerdaskan hidup bangsa, memperkuat persatuan, membumikan nilai-nilai luhur Pancasila melalui pelestarian seni dan budaya Hindu, sebagaimana kita dengarkan tadi dalam Mars Pasrama. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan para pendidik dan tenaga pendidikan Pasraman, baik formal, non-formal maupun sekolah minggu. Dalam usia 2 tahun, DPN P3I telah melakukan sosialisasi melalui kunjungan langsung dan secara online ke Pasraman di 34 provinsi seluruh Indonesia, termasuk Aceh dan Papua. Hal ini bisa terselenggara karena dibantu dan difasilitasi oleh para pembahas Hindu dan Kementerian Agama di masing-masing provinsi atas izin Pak Dirjen. Sosialisasi tersebut diikuti dengan pembentukan Dewan Koordinator Wilayah P3I yang pada acara selesai ini mereka diikuti secara daring. Selesai Pasraman ini dimaksudkan sebagai tonggak kebangkitan Pasraman yang selama ini relatif tidak banyak kemajuan. Masalah yang kami serap melalui acara sosialisasi telah diformulasikan menjadi topik yang akan dibahas oleh narasumber dengan tema mewujudkan Pasraman sebagai lembaga pendidikan agama Hindu yang unggul. Pasraman di luar Bali dan Yogyakarta terbanyak adalah Pasraman sekolah minggu, yang kalau kita tahu awalnya bersifat handal, Pak, beda dengan Bali. Yaitu Pasraman yang didirikan agar siswa sekolah SD sampai SMA yang di sekolahnya tidak mendapat pendidikan agama Hindu bisa memperoleh pendidikan agama Hindu dan bisa memiliki nilai untuk dilapornya. Para ketua di daerah bersama pengurus yayasan, ketua statuta yang dilakukan pada setiap hari ini. Sebagai ilustrasi, saya tiba di Jakarta tahun 2009, waktu di Jakarta Timur, kemudian sering ngayah di Pura Cijantung, Pak, dan Rawamangun. Jadi pada saat itu, di mana saya sering ngayah, sudah menyaksikan kegiatan pengajaran agama ini dengan yang serba terbatas. Gitu. Kami nanya, waktu itu ada apa? Ini supaya siswa-siswa kita mendapat ada nilai agama Hindu dari raportnya. Nah, hal itu ya, tidak hanya di situ saja, tapi di pulau-pulau lainnya di Jakarta juga. Nah, hal itu sampai sekarang tahun 2023 ini pola pengajaran agama Hindu bagi siswa yang tidak mendapat pengajaran agama Hindu di sekolah itu masih terus berlangsung. Dan melalui sosialisasi kemarin, Pak, ternyata juga di provinsi-provinsi yang lain yang tidak ada hanya Aceh, Pak. Sumatera Barat masih ada 15 orang siswanya. Yang lainnya semuanya ada. Di tiap provinsi itu yang banyak itu di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Lampung itu banyak. Tapi setidaknya ada 2-3 pasraman di masing-masing provinsi. Nah, adapun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12 Ayat 1A, bahwa setiap siswa pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat pengajaran agama Hindu sesuai dengan agama Hindu yang dianutnya dari guru yang seagama. Sesuai dengan agama yang dianutnya dari guru yang seagama. Nah, ini mungkin kita juga sudah tahu semua, karena ada peraturan pemerintah yang mengatur minimal 15 orang baru bisa mendapatkan pengajaran agama Hindu, sedangkan apabila kurang bisa dikumpulkan dari yang sekelas. Nah, masalahnya kalau kurang dari 15 terus gimana? Siapa yang kasih mereka pelajaran? Nah, ini mungkin ya peraturan pemerintah tersebut mungkin perlu sedikit diberi masukan. Jika berhenti di situ artinya ya anak-anak kita akan terbengkalai. Dan dalam pandangan kami,
pengajaran agama di tingkat SD, bahkan sampai ke SMA, apabila mereka tidak cukup dapat pengajaran atau pendidikan agama Hindu, maka mereka kelak menjadi orang-orang dewasa yang hafal, yang tidak memiliki fondasi serada yang kuat. Nah, ini yang mengkhawatirkan kami, bisa saja mereka nanti sudah jadi remaja dewasa karena fondasi yang kuat yang sudah kita. Jadi di sini kami berpandangan bahwa pengajaran agama Hindu itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat strategis. Kemudian ada beberapa masalah yang sering dikeluhkan oleh para pendidik asrama, terutama di sekolah Hindu adalah tidak adanya perhatian dan pengakuan dari Pemda, dinas terkait atas pelajaran agama Hindu oleh para pendidik asrama. Nah, yang tadi di sekolah minggu itu nilainya diterima oleh sekolah dan dimasukkan dalam kapal. Tetapi gurunya dianggap tidak sebagai mestinya. Mestinya kan kalau dia mengajar agama itu, mengajar agama ya mesti mereka diperlakukan sebagai guru mata pelajaran. Jadi selayaknya para pendidik tersebut diperlakukan sebagai guru mata pelajaran yang resmi sebelumnya guru mata pelajaran lainnya di sekolah yang sama. Selain terus meningkatkan kualitas asrama formal dan non formal, kami berpendapat bahwa sekolah minggu hendaknya mendapat perhatian dan diprioritaskan perhatiannya. Karena letak dasar seragam anak-anak kita sebagian besar dilakukan di sekolah minggu ini. Tidak diserahkan hanya pada ketulusan layak. Para pendidiknya haruslah kita pandang sebagai tenaga pengajar yang profesional, termasuk pembinaannya tidak hanya diserahkan kepada yayasan. Jadi memang ada satu yang berbeda karena pasangan pertama tersebut bernaung di bawah yayasan, jadi seakan-akan itu menjadi tanggung yayasan. Kami juga berpandangan perlunya terus meningkatkan tata kelola, menjadi pasangan formal dan mendorong semakin banyak perusahaan formal berdiri di setiap daerah, terutama yang luar hidupnya cukup banyak. Jika kita lihat di undang-undang sistemnya, pendidikan informal dapat melakukan pendidikan ke bidang yang lebih luas. Jadi kalau bersama non formal ini aturan aktivitas yaitu yang termasuk dalam pendidikan informal, maka itu sebenarnya tidak hanya terbatas pada seni dan budaya itu, tetapi juga memberikan bekal-bekal keterangan untuk hidup. Bapak Ibu dan para undangan beserta rekan yang berbahagia. Saat ini pemerintah sedang membangun ibu kota negara yang baru, yaitu Nusantara di tempat ini. Hal ini memberi sinyal bahwa masa depan bangsa akan bergeser dari Pulau Jawa ke Kalimantan. Hanya soal. Kami berpendapat kita juga harus hadir di Kaltim atau dekat dengan IKN secara timbangan. Kami ingin di sana nanti ada satu paskaman yang representatif dengan lahan yang luas, berisi pusat-pusat pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan, dan sebagainya. Tenaga pendidik yang berkualitas, kami optimis akan berpengaruh terhadap kualitas hasil didiknya. Mari bersama-sama kita urung brainstorming, terus berusaha melalui kerjasama tim yang kuat secara perlahan tapi pasti mengangkat Pasraman agar menjadi lembaga pendidikan agama Hindu yang luas. Sebelum mengakhiri sambutan saya, mengucapkan terima kasih dan apresiasi sekali lagi kepada Bapak Dirjen Dimas Hindu dan Bapak Ses Dirjen yang telah mengizinkan kami menggunakan ruang ini, Pak. Karena kalau tidak, kami kesulitan. Juga terima kasih kepada narasumber, para rektor, ketua staf, para ketua lembaga, ketua pasangan, pendidik, dan secara khusus panitia pun kedua P3I sehingga acara-acara ini dapat dilaksanakan. Tidak lupa juga selama P3I kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah maupun penyelenggaraan ini yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Pagi-pagi jalan-jalan ke taman, melihat matahari bersinar terang. Mari bersama membangun Pasraman demi masa depan Hindu yang gemilang. Demikian yang Om Santi 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 Om. Lagi. Baik, selanjutnya para undangan dan hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama sambutan Dirjen Dimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia sekaligus berkenan membuka acara.
kepada Bapak Profesor Dr. Andes Irma Gereja MSI kami silakan. Om Swastiastu. Yang saya sucikan para pengantin yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Rektor UNI, Ketua Yayasan, Ketua Staf Dharma Nusantara, Pak Maris Wisnu, Pak Direktur Pendidikan yang saya hormati, Pak Ketua P3I, Pak Pande yang saya hormati, Bu Prof. Selamat datang di kantor, dan kantor saya di atas di lantai 14. Nanti yang berkenan mampir silakan. Yang saya hormati Ketua PHDI Pusat, Pak Wakil Pak Yanto, Ibu Ketua WHDI Pusat yang hadir pada hari ini, para pengelola peseraman dan juga hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat datang di Kementerian Agama, di kantor kami bersama 4 dirjen Kristen, Buddha, Katolik, juga Konghucu. Konghucu baru kepala pusat, belum punya dirjen. Sebelum saya menyampaikan catatan, ada beberapa hal yang ingin saya klarifikasi dulu. P3I ini kan singkatannya Perkumpulan Pendidik Pasraman Indonesia. Nah, yang datang ini pendidik apa pengelola? Nah, ini harus jelas dulu. Gitu. Kalau pendidik ya harusnya guru yang hadir. Nah, rupanya ini pengelola peseraman kalau nggak salah. Di semua pengelola peseraman. Nah, kalau pendidik itu berarti guru-gurunya. Nah, nanti mungkin induk-induknya dulu, baru nanti induk ini akan menyampaikan ke guru-guru. Mungkin itu Pak yang saya. Tapi harus jelas dulu Pak Andi. Jadi kalau pendidik itu kayak PGRI, jadi guru yang hadir, bukan pengurus. Itu ada dua, ada pengurus PGRI, ada anggota PGRI. Nah, kalau di sini ada pengurus peseraman, ada pendidik peseraman. Ini supaya tornya nanti jelas. Nanti kalau laporannya pendidik nanti ditutup, ini gurunya berapa? Nah, yang hadir adalah pengelola. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan pasraman ini memang polemik kita selalu dihubungkan dengan asram. Asram seolah ini sebuah kata yang datang dari dunia luar. Padahal pasraman itu memang pasraman di dalam konteks Jawa Kuno, pasraman namanya. Pasraman itu bukan dari India, dari kita, dari Asama Nusantara. Kalau asram memang dari tapi kalau pasraman itu adalah bahasa Jawa Kuno. Dan itu sudah dilakukan abad 9. Karena asrama itu sudah muncul abad ke-8 Pak. Dalam teks Batu Pagelaran disebut bahwa dalam sistem keagamaan Hindu di Nusantara ada 5 tahap yang disebut Pancakarsian. Di Pancakarsian. Apa yang dimaksud dengan Pancakarsian itu adalah ketika kita ingin mendapatkan calon agamawan yang mumpuni. Nah, dari 5 karsiannya salah satunya nanti ketika 5 tahap ini selesai, itu namanya Mahabrahmana. Sekarang sistem itu digunakan oleh masyarakat Bali di pegunungan, namanya Uluapan. Nah, Uluapan itu ada 16 tahap. 16 tahap. Kalau sampai pada Kubayan muncul, itu sudah secara melebihi Pandita. 16 tahap. Nah, kalau meninggal berarti yang 15 naik, yang 14 naik ke 15.
13 naik 14. Begitu. Tidak ujuk-ujuk jadi Brahmana. Nah, kalau sampai dia Kubayan muncul berumur 100 tahun, maka yang di bawahnya tidak bisa naik, Pak. Itu adalah sebuah sistem yang menurut kita dalam manajemen modern ini yang benar. Sistem merit itu begitu. Tidak bisa ujuk-ujuk sudah di puncak. Nah, ini yang Hindu itu begitu. Jadi tidak bisa kita baru baca satu buku sudah mengatakan, oh saya ahli agama. Itu berapa tahun dia bisa sampai Kubayan muncul? Apa? Pedisan seorang Kubayan muncul 24 kebo, Pak. 24 kebo. Kalau pedisan Perando itu paling 1 kebo. Ini 24, Pak. Jadi tidak main-main leluhur kita membangun SDM. Sehingga cager gitu, istilah Bali itu cager, SDM cager. Nah, ini sudah diterapkan abad ke-8 dalam S1 pelajaran. Jadi Pasraman itu disebut sebagai tempat untuk menggembleng para calon intelektual. Nah, di Bali sekarang ada guru pengukur namanya Pak. Kalau pernah ke PTM, silakan Bapak Ibu mampir di guru pengukur ukuran. Disitulah diukur apakah seorang calon SDM itu bisa menjadi pemimpin apa tidak. Diukur, Pak. Dari struktur tubuhnya diukur, dari kemampuan diukur, ketangkasannya diukur, semua. Itu Pasraman, Pak. Jadi jangan dipelintir Pasraman itu milik ini ya, bukan. Pasraman itu milik kita. Nah, dalam bahasa Sunda itu milik kita. Nah, sekarang Pasraman ini apa endingnya? Dalam kawin Ramayana ada 4, Pak, yang kita inginkan supaya menjadi seorang sadhu Gunawan. Kenapa kita menggunakan Ramayana? Karena asal beratanya dari Ramayana. Apa yang dipersyaratkan untuk menjadi sadhu dalam Ramayana? Yang pertama adalah Uruh dan Widu. Seorang siswa Pramat wajib paham tentang Weda. Weda dalam artian Wid. Wid itu bukan kitab suci saja. Semua sistem pengetahuan harus dipahami. Makanya jambore Pasraman nanti itu akan dirubah. Apa yang dirubah? Jambore Pasraman bukan lomba menyanyi, tetapi lomba keterampilan intelektual Pasraman. Jadi apa yang diharapkan oleh Ketua Pasraman tadi? Kalau sistem kurikulumnya masih menggunakan sistem kurikulum yang sekarang, bagaimana Pasraman kita bisa bersaing? Pendidikan ini yang harus dimatangkan dulu. Jangan terlalu melebar-lebar dulu lah. Karena gunanya. Kemudian ini Pasraman ini jadi berdiri ini. Mau dibawa kemana? Saya prihatin juga. Saya bilang pada itu, jangan menyelesaikan. Sementara kita pakai Pasraman formal supaya bisa diakui sebagai lembaga. Kalau Pasraman formal yang sudah ada dapodiknya itu beberapa sudah ada dapodiknya. Dulu juga berkiblat pada nilai-nilai yang berkembang di manapun itu. Keharingan biarkan nilai keharingan masuk ke sana. Toraja biarkan Toraja masuk ke sana. Kemarin saya bertemu dengan suku Nauru di Pulau Buru. Akan buka secara. Terima kasih. Om Santi. Terima kasih banyak kepada Bapak Dirjen atas sambutannya, tentunya dengan banyak pesan yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen
untuk tentunya mendukung dan menciptakan anak-anak Hindu ke depan menjadi anak-anak yang luar biasa. Boleh tepuk tangan saya lagi ya. Baik, selanjutnya mari kita simak bersama pemaparan mengantar MOU yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar, Bapak Profesor Dr. DRH Imade Damriasa MS. Kami silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Dirjen, beserta Pak Direktur, Bapak Ketua P3I, tadi di kritis oleh Pak Dirjen, tinggal nama satu lagi B, kalau negara tapi di asrama. Jadi saya kasih bocoran satu. Kemudian Pak Janto mewakili PRI Pusat, Bapak Ibu semua, Pak Ketua Yayasan yang selalu mengawal saya sebagai direktur dan kemana-mana. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada P3I yang telah mengundang saya dari Universitas Indonesia untuk menandatangani nota kesepahaman antara Universitas Hindu dengan P3I. Jadi Pak Pandey, beliau saya kenal di Dili dulu. Jadi waktu saya masih sebagai wakil rektor 1 di Udayana, kita bikin deal dengan Perdana Menteri Timor Leste. Saya kasih jatah setiap tahun 40 mahasiswa dari Timor Leste dengan catatan pura yang ada di Kayu Besi harus dibangun. Ternyata berhasil. Dan beliau juga sempat mengawal selama proses pembangunan. Dan itu peledakan batu pertama sehari setelah saya dilantik sebagai rektor. Penandatanganannya di mana Pak? Di dekat sini. Wow. Jadi kenangan buat saya bisa menginisiasi untuk membangun kembali dan sekarang sudah rampung. Terima kasih. Kemudian tadi Pak Dirjen banyak pesan-pesan pada kita selaku organisasi pendidik baik tingkat dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Jadi beliau menekankan kompetensi sekolah yang kita miliki tidak hanya menjadi ahli agama, tetapi juga memiliki keahlian-keahlian yang lain yang bisa bersaing baik nasional maupun global. Jadi kali-kali saya menyampaikan kepada Pak Dirjen, ini kunci harus maju. Jadi yang sebenarnya terakhir yang terjadi peningkatan Pak Dirjen dari kluster pendidikan kita dan pembinaan sekarang masih. Dan saya laporkan kepada Pak Ketua Yayasan, malah saya diperingati itu kunci kan setahun setelah UNER berdiri, kok jauh ditinggalkan oleh Universitas Indonesia, oleh Universitas Udayana. Jadi oleh karena itu ini tentu menjadi pekerjaan keras kita untuk selalu meningkatkan kualitas yang kita laksanakan. Dan saat ini di tahun ini kunci juga cukup dipercaya untuk mengerjakan naskah-naskah atau kajian-kajian baik pemerintah kabupaten maupun provinsi. Jadi ini yang perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian dan masyarakat. Nah tentu kami berharap tidak hanya secara seremonial kita tandatangani nota kesepahaman antara Universitas Indonesia dengan P3I. Termasuk juga tadi disinggung terkait dengan pendidikan umum dengan kekhasan agama Hindu yang kira-kira mirip dengan madrasah. Jadi Pak Dirjen kami laporkan juga dengan PMA terkait dengan pendidikan umum dengan kekhasan agama Hindu. Kita sudah siap dengan barang yang sudah ada, tidak hanya PMA yang datang, tetapi wujudnya sudah kami berikan dengan Pak Biasa. Demikian, terima kasih. Saya dengan sama-sama.
Om Santi Santi. Dengarkan pemaparan pengantar MOU yang akan disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta, Bapak Imade Sutrisna SAG, MA. Kami silakan. Para penandika, dan istri dan adik sampun Bapak Suci, Bapak Dirjen, Dimas Hindu, Bapak Direktur, Bapak Ketua P3G, Bapak narasumber, Bapak Ketua Umum Pengurus Harian Pariwisata Pusat yang diwakili oleh Pak Direktur, Bapak Ibu kita dari WHDI, dan juga Bapak dan Ibu Yayasan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Om Swastiastu. Atur semua kesempatannya yang diberikan kepada kami. Satu saat saya ditelepon oleh Pak Pandi yang menyampaikan maksudnya untuk mengadakan kerjasama dengan Istana Dharma Nusantara Jakarta. Tidak berpikir panjang saya pada saat itu, langsung saya menjawab iya, dan itu saya lakukan dengan penuh konsentrasi Pak Pandi. Itu maklum, jadi saya menyampaikan beberapa hal ketika saya menyampaikan berita informasi tentang Staf Dharma Nusantara Jakarta. Namanya Staf Dharma Nusantara Jakarta, Pak Dirjen. Tolong dicatat. Jadi nggak ada barang yang tidak Nusantara di sana. Karena kalau dicari orang di seluruh Nusantara ada, Pak. Dari Bengkulu, dari Sumatera Utara, dari Padang, dari Ambon, Kalimantan, dari Sulawesi, apalagi Papua saja yang belum nih Pak. Ada barangnya. Saya jamin Pak. Namanya ini diberikan oleh Ido Pedande Gede Sebali Gianyar Adibawo. Ketika beliau menjadi Dharma Diaksa Pariwisata Pusat. Jadi beliaulah yang punya usul supaya di kota metropolitan itu ada sekolah tinggi agama. Kota metropolitan itu Pak, kalau bahasa sekarang itu kota yang paling disrupsi. Kota yang paling kalut Pak. Kalau kita hidup di sini nggak tahan uji, pikiran kita nggak kendali, maka kita hanyut. Itulah dasar pikiran beliau itu, mengapa beliau mengusulkan Staf Dharma Nusantara Jakarta. Salah satu murid yang pertama pada saat itu Ibu Ketua WHDI kita ini. Ketua Umum. Sampun menjadi Ketua Umum ada satu dulu, Sesdirjen, 2 lahir di Staf Dharma Nusantara Jakarta. Tapi kondisinya agak lancur. Coba jangan senang dulu. Dalam bahasa saya, di mana-mana pun saya berikan informasi, masih sangat bersahaja. Mahasiswa pertama sampai nyakan pun di kampus Pak. Sampai sekarang tradisi itu masih. Dosen-dosen kita nggak pulang, kita masak di kampus. Apa adanya. Bapak harus tahu ini informasinya, karena ini perguruan masyarakat, bukan perusahaan saya Pak. Jangan salah. Ini perusahaan Pak Imade Sutrisna.
bisa kok. Ini lembaga umat yang dimaksudkan. Dan yang usul adalah Dharma Adiaksa Bangsa 1995 dicetuskan, 1996 dilaksanakan, 1998 diberikan SK Pak dari Kementerian. Tapi dengan perubahan nama, di nomenklaturnya dulu nggak ada staf, nggak ada STT HAM, Sekolah Tinggi Teologi Hindu. Itu pertama, 1996. Sampai sekarang masih sangat bersahaja, prodinya berdua Pak Dirjen. Saya menggadang kekuatan kelemah, tidak peragat-peragat ini mau bikin usulan prodi 3 lagi. Jadi adanya 2, sekarang usulkan 3 Pak. Keren pikirannya, tapi harapnya saya ampun Pak. Sampai dosennya kurus-kurus semua. Ucap nasi Pak. Jadi dosennya 18 Pak Dirjen. 18 itu merangkap pengurus. Pokoknya hijau undang panitia. Nah ya. Jadi dosen masih iya. Jadi pengurus masih iya. Makanya sesenggak orang di Istana dan Pariwisata 1/8 sia. Iya dogen. Gaya yuk. Gaya yuk. Ke Pak Dirjen, untuk Bapak Maklum juga. Kalau bekerja agak keras, tapi ya memang kondisi kami seperti ini. Tetapi motivasi kami adalah Dharma Nusantara harus menjadi bagian dari pembangunan SDM umat secara keseluruhan. Itu komitmen kami. Sehingga Bapak Ketua Umum menelpon kami, saya tidak berpikir panjang. Ya, kami sudah MOU juga dengan PDDN, ya, dengan Turki rencananya kemarin Pak. Tapi Bapak ada kepentingan, jadi kami sudah hadir. Dengan Parisada Pusat juga, ya, dengan organisasi-organisasi kita di sini Pak Dirjen. Ya, pokoknya di mana ada kerjaan ngayah, WHDI ke, Parisada ke, WDDN, kita ngayah. Jadi tapi kita harus semangat terus Pak Dirjen. Kita harus semangat. Jadi ketua yayasan ini supaya jangan nanti loyo gitu, nanti repot kita. Jadi beliau-beliau ini tepuk tangan semua dulu. Bapak adalah tonggak-tonggak dari generasi kita ke depan, termasuk Yapindu. Saya salut, semangatnya tinggi. Jadi saya mengiyakan kerjasama ini karena kita meyakini kolaborasi itu adalah segala-galanya. Kalau sampah Pak, kalau kita berdiri repot urusan, tidak akan selesai apa-apa. Jadi berkolaborasi. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Dabri dan apa yang dilakukan oleh beliau selama ini. Saya salut. Budi sekarang berjaya. Itu. Jadi itu saja barangkali Pak. Jadi saya menyatakan kesiapan saya untuk apapun yang dijelaskan dalam kerjasama ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan sesuatu yang menjadi hal yang positif untuk anak-anak kita ke depan. Itu saja. Ampura kalau ada hal-hal yang kurang berkenan bagi kita semua. Kami akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Merdeka. Merdeka. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Yusresta. Mungkin nanti kapan-kapan kita semua bisa diundang mencoba masakan ala dosen. Termasuk saya. Termasuk Pak Yanto, ya. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya. Pemaparan MOU sudah disampaikan oleh masing-masing MOU antara P3I dan staf Dharma Nusantara Jakarta, serta penandatanganan MOU antara P3I dengan Unihi Denpasar. Kami mengundang Bapak Rektor Unihi Denpasar dan juga Bapak
Pak Des Trisna selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta. Silakan mengambil tempat lebih dulu bersama Bapak Ketua Umum PPJARI dan didampingi Bapak Ketua Panitia. Setelah kami mohon kiranya disaksikan, berkenan kiranya disaksikan oleh Bapak Dirjen dan Bapak Direktur. Kami persilahkan, inilah momen-momen yang ditunggu. Juru foto boleh mendekat. Dari sana. Semoga dengan tentunya penandatanganan ini ya momentum yang berharga ini ya. Yang natalan gimana? Ini. Dari pemerintah begitu ya, mengenai sejarah akan ke depan terbentuknya Pasraman yang unggul dan tentunya para tenaga pendidik yang unggul dan sejahtera. Boleh sambil menunggu tanda tangan, tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Yang tanda tangan adalah orang-orang penting, kenapa saya deg-degan begitu ya? Karena bagian dari kita semua yang hadir di sini adalah bagian dari saksi ya, saksi ke depan mencetak manusia-manusia Hindu yang unggul. Setelah ini nanti kita menunggu undangan ya, makan-makan di staff ini ya. Ya, dan juga udah 3 kali makan banyak, enak, baiklah saya menunggu ya. Kalau perlu MC pada saat makan-makan saya juga siap ya. Juga menunggu undangan dari Pak Dirjen, menyatakan kalau mau mampir ke lantai 14 boleh, jangan lupa Pak Dirjen. Sudah lama sekali loh Mbak main ke Kemenak loh. Iya. Menunya apa adanya? Menunya apa adanya, pasti tetap rasakan ya. Baik. Silakan mengambil tempat, kita ya. Ya, videografer, fotografer, mohon terus di roll ya, momentum soalnya ya. Baik, selanjutnya kita akan beranjak ke foto sesi Pak setelah penandatanganan. Oh ya, baik, betul sekali. Penyerahan plakat. Kami silakan dari Ketua Umum kita kepada Bapak Arif Kabodidi. Dan satu lagi, plakat ini plakat luar biasa, tanda kehormatan dari Ketua Umum dan staf Nusantara Jakarta. Luar biasa. Terima kasih, kita beranjak ke foto sesi Pak ya, boleh ya. Foto sesinya tak hanya dilakukan di gedung atau di ruang sebelah Pak yang sudah ditentukan oleh panitia. Kami persilakan beranjak ke lobi mungkin ya, lobi yang ada di sebelah kanan. Mohon panitia menunjukkan jalannya tempatnya kepada tamu-tamu terhormat kita. Dan tentunya ya, bagi semua yang hadir, para undangan dan para peserta, kami persilakan untuk Panggilnya di tengah. Ya ketua. Oke. Belakang-belakangnya nggak ada. 1, 2. Belakang. Sesi kedua. Oh, sesi kedua. Oh ya. Oh ya. Oke. Ya, Pak Wadis ya. Luar biasa. Luar biasa. Salam pasaman. Ibu.
Satu, tangannya dikumpulkan. Kepala tangan. 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang video tadi. Video, siap-siap video, lihat kamera senyum. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pendidikan Bersama Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun PDII yang kedua, tanggal 3 Maret 2023. Mas Raman. Sekali lagi Pak, Mas Rama. Mas Raman. Yes. Sekali lagi. Mas Raman. Tepuk tangan. Kami Pasaman Keturuano Kota Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kedua Perkumpulan Pendidik Pasaman Indonesia. Inilah suasana coffee break ya, sambil melihat, menyaksikan ucapan selamat kepada P3HI atas ulang tahunnya yang kedua. Ini peserta dari Bekasi, Kabupaten Bekasi ya, lagi coffee break. Oh, ini ada pesertanya juga dari Cikarang. Wah, panitia nih, panitia. Yang penting ada fotonya dulu. Iya, oke, sip. Video Bu, video langsung gayanya. Iya. Kita tidak dikenal dengan Mantep Pak, mantep, jos. Jadi panitianya ditahan dulu. Nih, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pak, yang juga sama YouTuber nih. Semua Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya minta kepada semua yang masih di luar supaya masuk ke dalam, karena acara pemaparan materi dari narasumber yang hebat sudah ada di sini. Bapak Dr. Sunarte SAG MSI, silakan saya panggil untuk hadir. Beliau ini adalah Direktur Pendidikan Ditjen Bimas Hindu. Jadi hari ini beliau hadir, sudah pasti kita semua di Pasaman ini menginginkan bagaimana kiprah dan selanjutnya tentang Pasaman ini, dan beliau akan menyampaikan pemaparannya terkait dengan desain Pasaman sebagai lembaga pendidikan Hindu yang maju dan unggul. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Untuk narasumber yang kedua,
undang. Saya undang Ibu Profesor Dr. Ida Ayu Gede Yatnyawati MPD. Silakan. Beliau ini adalah dosen Universitas Hindu Negeri Hindu Denpasar. Dan di sini juga saya tidak akan menyampaikan CV-nya yang begitu panjang. Saya cukup menyampaikan beliau adalah dosen yang luar biasa dan beliau akan menyampaikan narasinya tentang peluang dan tantangan dalam mewujudkan Pesraman maju dan unggul. Tepuk tangan. Yang terakhir, yang nomor 3, ini luar biasa. Bapak ini dari Kediri, kalau tetapi mantap. Ya, tadi saya sudah bincang-bincang bagaimana tentang situasi agama Hindu. Beliau ini mempunyai visi yang luar biasa. Saya mau moksa pasarnya. Saya bingung moksanya kemana. Tetapi saya ingin moksa pada saat saya hidup. Jadi kalau moksa itu artian saya itu tidak pada saat mati, justru pada saat saya hidup. Nah untuk itu saya mengundang beliau adalah Bapak Sutio ST. Sarjana teknik, beliau adalah Kepala BLK Widya Mandala Nusantara. Di sini luar biasa. Materi yang akan disampaikan adalah best practice memajukan ekonomi umat melalui pembangunan balai latihan kerja. Baik, sekali lagi, kalau saya pakaikan Pesraman, kita semua yang ada di sini menyampaikan unggul. Setuju? Oke, Pesraman? Unggul. Ada yang tidak bicara. Tepuk tangan lagi sekali. Baik, untuk pertama saya serahkan kepada Bapak Direktur Pendidikan Dirjen Bima Sindu, Bapak Dr. Sunarte SAG MSI. Silakan, Pak Doktor. Ayu Gede Yatnyawati MPD. Dia adalah seorang dosen yang akan memaparkan materinya tentang peluang dan tantangan dalam mewujudkan Pesraman maju dan unggul. Silakan Bu Prof. Selama 20 menit ya. Untuk mempersingkat waktu, saya undang, saya berikan kesempatan kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Sutio ST. Beliau adalah Kepala BLK Widya Mandala Nusantara. Silakan Pak Sutio, terima kasih. Terima kasih Pak Sarjana.